Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa kembali bersama GKRI Diaspora City Center. Hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Alkitab Injil Yohanes berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini adalah janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila Yesus sudah menyediakannya, dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Inilah hari-hari penantian kita. Dan itu sebabnya di seluruh dunia umat percaya beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena dia akan turun kembali dan menjemput saudara dan saya sekalian. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa pembukaan. Saya akan mengucapkannya dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya bersama-sama. Besem elah rahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleka Adonai ekara wel Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bedereku wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berikan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Pada pagi ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia mati, bangkit dan dia naik ke surga. Karena kasihnya buat kita yang begitu besar. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini setiap kita alami di mana saja Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus.
bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung.
dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Biarlah saat ini setiap kami umat Tuhan, di mana saja kami berada, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kami. Haleluya. Amin. Yeah. Para pa 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 pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, Dia di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah yang besar, Raja segala raja. Kami muliakan Engkau. Para pa 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 pa. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Para pa pa pa
Saudara. God is good. And all the time. God is. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saatnya kita mau berdoa, kita mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia atau bisa juga melalui transfer yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, kami sungguh bangga punya Allah yang besar, yang dahsyat seperti-Mu Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menahan-Mu. Engkau mati dan bangkit dan Kau naik ke surga. Hari ini kami merayakannya Tuhan. Kami bersuka cita karena Kau naik ke surga dan Kau akan kembali juga dengan cara yang sama menjemput setiap kami orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita oleh sebab itu. Saat ini kami mau memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap tangan yang memberi, berkati setiap mereka yang mengelola persembahan ini. Kami percaya ini untuk menjadi alat bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami memberikan persembahan ini. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah.
kebaikan Tuhan Yesus. Biarkan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Biarkan saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar firman itu yang membebaskan kita. Firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang kembali membakar roh kita. Sehingga kita menyala-nyala. Dan kita menjadi saksi Kristus. Haleluya. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi katakan dengan iman. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Salam jemaat diaspora Tamrin City dimanapun Anda berada. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, tetap Anda siapkan Alkitab. Bila perlu ada buku catatan di dekat saudara, supaya mental murid kita dalam mendengarkan firman Tuhan itu boleh nyata dimanapun Anda berada. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon dengan sangat anugerah kemurahan-Mu memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan persis seperti yang Kau maksud. Untuk itu Roh Kudus berotoritaslah atas pemberitaan firman Tuhan, atas setiap kami dengan segala latar belakang kami, sehingga latar belakang kami tidak menjadi penghalang untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan maksud, dan kami boleh mengimplementasikannya dan Tuhan dipermuliakan. Senangkan hatimu Tuhan Yesus, sebab dalam nama-Mu kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya ulangi, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya rindu kita bersama-sama membacanya bareng-bareng dengan saya dimanapun Anda berada. Di bawah judul perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak cermat, kita kurang nyambung. Apa kaitannya Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, terus Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita perhatikan sekedar, loh apa kaitannya? Tetapi kalau kita teliti mendalam, justru orang menjadi orang kepercayaan Yesus. Jangan lupa, banyak orang salah mengartikan arti beriman. Beriman itu bukan sekedar percaya. Beriman itu dimulai dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tapi iman yang asli kelihatan ketika kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jangan mau kita meninggal sebelum menjadi orang kepercayaan Tuhan. Inilah makna di balik orang mengerti makna Paskah sehingga Yesus naik ke surga. Untuk itu mari kita gali dengan cermat. Mulai dari konteks. Konteksnya ayat 15. Sesudah sarapan. Sesudah sarapan ini ada kejadian sebelumnya yang berkaitan benar tentang bagaimana kita menyikapi makna Paskah sehingga Yesus naik ke surga. Ini penting sekali. Kita lihat konteks di dalam Yohanes 21 pasal yang sama tapi perikop sebelumnya, sebelum yang kita baca terdahulu tadi, ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kalau diri lagi berarti menampakkan diri lagi berarti sebelumnya sudah. Kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sesudah makan baru diuraikan ayat 15 yang kita baca tadi. Berkenaan dengan kaitannya dengan perikop sebelumnya. Yaitu ada sesuatu yang serius. Serius bagaimana? Murid-muridnya tidak memaknai makna yang sesungguhnya
tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka percaya Yesus sudah bangkit. Kalau Anda baca pasal sebelumnya, Yesus, Petrus dan Yohanes sudah pergi ke kuburan melihat kuburan itu kosong. Dan mereka percaya Yesus bangkit. Tapi percaya mereka hanya sekedar kejadiannya Yesus sudah bangkit. Bahkan mereka percaya Yesus akan naik ke surga. Yang mereka, kegagalan mereka tidak memaknai makna sesungguhnya ada kuasa di balik kematian dan kebangkitan Kristus. Ini penting. Makanya dia berkata, aku pergi menjala ikan. Ini kan pernyataan yang serius dalam konteks ini. Seriusnya di mana? Saudara, Yesus dari awal memanggil Petrus dan kawan-kawan ditetapkan menjadi penjala manusia. Penjala apa? Ya, penjala manusia. Tetapi statement Petrus berkata, aku mau menjala ikan. Aku pergi menjala ikan. Teman-temannya bilang, kami juga pergi dengan engkau. Berarti ada unsur ketidaktaatan. Ada unsur ketidaktaatan. Makanya ayat-ayat berikutnya ada teguran Tuhan yang lembut dan tajam supaya mereka dapat memaknai ada kuasa di balik kematian dan kebangkitan Kristus. Yang harus mereka hayati, maknai, hidupkan dan menjadi orang kepercayaan Allah, menerima estafet visi misi Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak taat. Makanya bersyukurlah ada mujizat dalam ketidaktaatan. Apa mujizatnya? Alkitab berkata pada ayat kalimat terakhir ayat 3. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak, ibu, saudara kekasih, kita harus ngerti yang paling serius dalam hidup ini ketidaktaatan. Jangan lupa, ketidaktaatan. Dalam ketidaktaatan paling bagus kita tidak dapat apa-apa. Dalam ketidaktaatan paling bagus kita mengalami kegagalan-kegagalan. Supaya kita tahu jalan kita sedang salah. Tapi sedihnya saya ayat 2 pasal 21 Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14 ini seringkali orang mengkhotbahkan sisi lain, yaitu apa? Puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Mereka dapat ikan akhirnya banyak karena Tuhan menyertai mereka. Bukan gagal fokus kalau orang mengkhotbahi ayat 1 sampai 14 tentang mujizat berkelimpahan ikan. Bukan. Gagal fokus. Orang kalau khotbah begitu nggak ngerti konteks sama sekali. Justru mereka nggak dapat apa-apa. Yesus menegur mereka. Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk? Dipanggil anak-anak oleh Yesus. Murid-muridnya pulang dalam keadaan suntuk. Kurang tidur, capek, kerja semalam-malaman nggak dapat lagi. Terus ada orang di pinggir pantai danau itu berkata, hai anak-anak. Mereka kan sudah pada tua-tua, udah dewasa-dewasa. Di balik kata Tuhan, hai anak-anak, menunjukkan ada teguran. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, lemparkan jala sebelah kananmu, itu juga teguran. Enggak lazim menjala di pinggir danau, dekat pantai. Enggak lazim menjala hari sudah menjelang siang. Kan semalam-malaman mereka menjala malam. Ini disuruh demikian. Gak lazim mereka melempar jala ke sebelah kanan. Karena perahunya mengarah ke pantai, ada Yesus. Tebarkan sebelah kanan. Sebelah kanan mereka. Dunia timur aktif itu tangan kanan. Kalau menebar jala itu ke kiri. Itu sebelah kanan. Tapi karena Yesus ngomong dengan wibawa, mereka melempar jala itu dapat. Mereka kaget. Bahwa itu adalah Yesus. Itu teguran, fokusnya bukan berkat Bapak Ibu. Bukan dapat ikan banyaknya, tapi Tuhan sedang berbicara. Kalau kau ikut caraku, apakah aku gak bisa beri kau makan minum?
Kau berpikir aku bangkit, aku naik ke surga, terus kalian tinggal sendiri. Terus kalian gak bisa makan minum. Terus kalian kembali kepada menjala ikan. Padahal ku tetapkan kau menjadi penjala manusia. Kenapa gak taat? Yesus itu bukan sekedar Tuhan bagi manusia. Tuhan semesta alam. Bagi ikan pun kalau Tuhan berkata datang ikan masuk ke jala, masuk. Badai dibilang Tuhan diam, diam. Semua alam semesta ini tunduk kepada Dia. Kenapa kau tidak mempercayakan dirimu kepada Tuhan? Nah, saudara yang kekasih, kebanyakan orang Kristen, tidak sedikit kami para pendeta hamba Tuhan, percaya Yesus bangkit, tetapi tidak percaya ada makna di balik kebangkitannya, kuasa di balik kebangkitannya. Ini yang makanya Tuhan tegur. Makanya ketika mereka dapat ikan langsung Petrus terjun ke danau, rasa malu. Dan mereka diam ketika di pinggir pantai. Mereka lihat Yesus sudah menyiapkan ikan bakar, roti bakar. Bukan ikan yang baru ditangkap. Artinya kau Petrus malam-malam enggak dapat. Yang dapat sekarang ini karena aku yang berikan. Aku sudah menyiapkan yang matang, sudah kumasak. Kayaknya cocok aku jadi pelayan, kau tuanku. Itu teguran yang keras Bapak Ibu. Makanya kita lihat sebelum kita gali bacaan kita tadi. Ketika Yesus pada ayat 12 katanya kepada murid-muridnya. Marilah dan sarapanlah. Nggak ada yang bergerak. Karena mereka malu sekali. Jadi sekali lagi, jangan khotbah perikop itu tentang kelimpahan dapat ikan. Bukan. Karena dapat ikan itu bicara teguran keras. Itu teguran yang benar-benar membuat lebih bagus ditamparlah. Karena mereka ketangkap basah. Tidak memaknai ada kuasa di balik kebangkitan Kristus. Dengan kembali kepada manusia lama menjadi penjala ikan. Maka ketika Tuhan berkata, marilah dan sarapanlah. Gak ada mereka bertanya siapakah engkau. Apalagi bergerak mengambil ikan. Gak berani. Malu mereka. Ayat 13. Karena mereka gak bergerak. Ayat 13. Yesus yang maju ke depan. Mengambil roti. Dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Tuhan melayani mereka. Karena mereka rasa malu. Mereka tunduk kepala mereka ke pasir di pinggir danau. Mereka gak berani angkat wajah. Apalagi ngambil makanan. Yesus melayani mereka. Itu mereka makin rasanya kepukul. Dan wajar mereka nangis. Kemudian dengan sabar Tuhan menunggu mereka makan. Perlu waktu. Maka ketika Yesus suruh mereka makan pelan-pelan. Mungkin ada sedikit-sedikit sesenggukan. Rasa malu mereka. Tuhan kami gak taat. Udah gak taat kau siapkan lagi sarapan. Udah kau siapkan kau bawa lagi ke kami. Lebih baik kau tamparlah kami Tuhan. Kami sangat menyakiti hatimu Tuhan. Gitu kira-kira gambaran. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, hal ini didasari oleh pertama enggak memaknai dengan benar makna Yesus mati di kayu salib. Sebelum kita gali lagi konteks, kita buka 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3. Saya bacakan buat Anda, kalau ada Alkitab dekat Anda silakan buka juga. 1 Korintus 15 ayat 3. Ya. Bila perlu Anda garis bawahi kata-kata kunci di dalam ayat 3 ini. Saya bacakan. Sebab yang sangat penting. Garis bawahi kata-kata sangat penting. Karena Alkitab jarang menggunakan kata-kata sangat penting. Kalau sampai digunakan itu perlu perhatian khusus dari kita dan jangan pernah lupa. Apa itu? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus. Yaitu apa? Apa yang telah kuterima sendiri. Ini makna daripada kematian Yesus. Yaitu
Apa yang telah kuterima sendiri? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Jadi ini Bapak Ibu. Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jangan dilebarkan ke lain-lain. Kristus mati karena penyakit kita. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Kristus mati karena kita nggak punya anak. Tidak. Fokus akar permasalahan adalah Kristus mati karena dosa-dosa kita. Makanya ditutup ayat 3 itu dengan apa? Sesuai dengan kitab suci. Yang sesuai dengan kitab suci, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Kalau manusia nggak berdosa, misalnya, ini misalnya. Kalau manusia nggak berdosa, dia sakit. Yesus nggak mau mati di kayu salib. Karena Kristus mati bukan untuk penyakit. Kristus mati bukan untuk masalah yang lain. Biang masalah itu dosa. Nah ini penting sekali supaya kita jangan gagal fokus. Supaya kita memaknai kematian Yesus, Paskah dan kenaikan Yesus ke surga dengan benar. Bukan sekedar peringatan biasa. Bukan sekedar memperingati sejarah, bukan. Tapi memaknai dengan benar. Yaitu dosa itu artinya Bapak Ibu, gak bosan-bosan saya ingatkan di mana-mana termasuk ada rekaman-rekaman di YouTube. Gak bosan-bosan saya ingatkan, dosa itu artinya tidak taat. Catat baik-baik Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang paling serius dalam hidup ini tidak taat. Sebaliknya, mujizat di atas segala mujizat adalah hidup dalam ketaatan. Ini penting. Makanya sejak awal Allah berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh. Tetapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Ingat, fokusnya bukan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya. Nggak usah kurang kerjaan kita cari nama buahnya, nggak usah. Nggak usah kita kurang kerjaan meneliti pohon apa itu. Fokusnya bukan pohonnya, bukan buahnya. Fokusnya perintahnya. Lu mau taat atau kagak? Karena apa? Kalau kita taat Bapak Ibu, catat baik-baik. Kalau kita taat Bapak Ibu, itu satu-satunya, nggak ada duanya. Itu satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah tidak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Nubuat biarpun terjadi tidak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Jangan lupa. Mujizat-mujizat memakai nama Tuhan biarpun sembuh tidak berbobot mengakui Yesus Tuhan. Makanya Tuhan sudah mengajarkan di khotbah di bukit pelajaran mendasar. Pada zaman akhir banyak orang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga artinya taat. Karena ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot. Mengakui Yesus Tuhan, mengakui Yesus Raja, mengakui segalanya, mengakui kau kukasih, kau yang terutama, kaulah nomor satu. Itu satu-satunya statement hidup yang berbobot, taat. Makanya ayat Matius 7 ayat 21 berikutnya ayat 22. Pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, 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 aku banyak bernubuat demi namamu. Representatif orang anggap itu berarti rohani. Itu berarti berbobot menyatakan Tuhan. Atau Tuhan, 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 aku banyak mengusir setan demi namamu. Atau yang banyak disukai orang sekarang. Tuhan, 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 aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Jangan lupa kalau Anda baca bahasa aslinya. Matius 7 ayat 21 sampai 23, khususnya ayat 22. Bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Semuanya dalam bentuk kata kerja terjadi. Dalam bentuk kata kerja terjadi, bukan gak terjadi. Tapi Tuhan tanpa basa-basi berkata kepada mereka, aku tidak kenal engkau. Enyah engkau pembuat kejahatan. Khotbah bagus tanpa pelaku firman. Gak ada bobotnya lama-lama mengejek Tuhan.
bernubuat, melakukan mujizat terjadi. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pelaku firman, tetap aja nggak berbobot mengaku Yesus Tuhan. Makanya ayat 21 dimulai dengan Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Enggak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan artinya taat. Penyembahan di gereja, angkat tangan, terharu-terharu, silahkan, gak ada masalah. Tetapi itu gak ada artinya apa-apanya bagi menyenangkan Tuhan kalau gak didasari ketaatan. Semua penyembahan di gereja kalau gak didasari pelaku firman, maka semuanya itu bobotnya hanya manipulasi emosi. Lama-lama mengejek Tuhan. Kata Tuhan, mulutnya memuji aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Ini penting sekali, makanya Bapak Ibu, seluruh ibadah, aktivitas pelayanan, kalau nggak disertai melakukan kehendak Bapa di surga, ketaatan, itu menyedihkan, nggak ngerti makna kematian Yesus karena dosa-dosa kita, karena ketidaktaatan kita. Maka Yesus mati menggantikan kita. Karena dosa-dosa kita, karena ketidaktaatan kita. Tapi jangan lupa, Yesus bangkit dengan pernyataan, dia bangkit, dia hidup, menyatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Artinya kalau kita mengakui dan memaknai dan menghidupkan kematian Yesus, kita harus bertobat. Jangan mau dikendalikan dosa. Kalau dia mati menggantikan kita, dia hidup harus juga menggantikan kita. Maka Kristen yang benar harus terarah, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku, melalui proses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang artinya prosesi akunya mati. Yesusnya semakin hidup, berotoritas atas hidup kita. Yang bagaimana? Yang Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Yuk supaya kita mengerti konteks daripada khotbah kita pembacaan kita hari ini dari Yohanes pasal 21. Ayat 15 sampai seterusnya, Filipi pasal 2. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik, saya membutuhkan Anda konsentrasi khusus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini kehidupan ciri utama Kristen. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Ayat 6 sampai ayat 8. Ini dia harus kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kita bersama. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini bicara Yesus bangkit, menang atas ketidaktaatan. Maka orang jangan sekedar percaya Yesus bangkit dari aspek sejarah. Jangan sekedar percaya Yesus bangkit, mati bangkit di kayu salib 2000 tahun lalu, bukan sekedar itu. Tapi makna di balik kematian dan kebangkitannya harus kita hidupkan. Ada kuasa yang membuat ketidaktaatan itu tidak boleh lagi ambil bagian dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah lifestyle kita, gaya hidup kita, karakter Kristen kita. Ini yang penting. Makanya Petrus, Yohanes dan kawan-kawan representatif kebanyakan kita orang Kristen yang memaknai kematian kebangkitan Kristus yang tidak tepat. Kembali pada manusia lama.
Tapi pada akhirnya sesuai dengan pembacaan kita, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Mengasihi aku. Kata mengasihi di sini agapo, agape, kasih tanpa syarat. Ini yang dialamatkan Yesus kepada Petrus. Supaya ada evaluasi ulang bagi Petrus. Supaya untuk kemudian hari jangan lagi nggak taat. Karena kalianlah orang-orang kepercayaanku setelah aku naik ke surga. Yang akan meneruskan visi misi. Pekerjaanku di bumi ketika aku jadi manusia. Maka ini harus kita hayati benar-benar. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab Petrus? Dalam keadaan sedih karena tadi ketangkap basah nggak taat. Dalam ketidaktaatan dijamu Tuhan, Tuhan layani mereka mempersiapkan ikan dan roti. Terus Tuhan yang mengantar mereka ke tempat duduk mereka masing-masing di pinggir pantai. Dalam keadaan situasi itu, maka Petrus agak sesungguhkan, agak rasa malu, berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawaban Petrus itu bukan agapo, agape, tapi pilio. Benar Tuhan, engkau tahu ini dari konteks gnosko, pengetahuan. Engkau kan tahu aku mengasihi engkau dengan pilio. Kasih seperti sesama saudara. Bukan agapo. Maka Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya kalau engkau memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya engkau menjadi orang kepercayaan Kristus. Dan Kristus naik ke surga. Kita melanjutkannya. Harus ada tanggung jawab. Berfungsi jadi garam dan terang dalam hidup ini. Untuk mempengaruhi orang lain. Dan menuntun orang, gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakan itu bukan bicara profesi. Karena setiap orang percaya harus mental punya menggembalakan, mempengaruhi, membawa orang kepada yang jalan benar. Bukan profesi atau status gembala. Semua orang percaya. Ini diarahkan kepada semua orang percaya. Bukan kepada statusnya gembala. Bukan hanya. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Masih konteks agapo, agape. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu." Masih pakai konteks gnosko, pengetahuan. Kau kan tahu sendiri bahwa aku mengasihi engkau, pilio. Tuhan mengerti. Tapi tidak boleh harus begitu, harus ada terjadi perubahan. Maka Tuhan katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Berikutnya itu 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Tuhan pakai istilah pilio. Mau kau diproses mulai dari mengasihi sesama seperti saudara sampai kepada agapo. Maka ketika Yesus bertanya yang ketiga kali dalam konteks pilio, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, dalam konteks sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dalam keadaan sedih dia jawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu." Bukan tahu sekedar gnosko, tapi tahu dalam konteks oida. Kau tahu pengalaman aku bagaimana. Aku banyak gagal. Pengalamanku, aku mau mengikuti engkau benar, tapi aku banyak gagal. Tapi aku mau belajar, itu makna dibalik. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Aku mau terus belajar mengasihi engkau. Dan ini membawa pengertian yang benar buat Petrus. Bagaimana memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Bahwa di balik itu ada kuasa yang memampukan Petrus dan kawan-kawan tidak lagi suka hal-hal ketidaktaatan dan sangat suka
untuk hal-hal yang taat kepada Kristus. Maka lihat kalimat berikutnya. Jelas sekali. Ayat 18. Aku berkata kepadamu Petrus dan kawan-kawan. Lihat. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Orang baru bertobat lahir baru, belum memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan dengan benar, kita hidup sesuai dengan apa yang kita suka. Masih belum penuh dikendalikan oleh Allah. Sehingga dalam pelayanan pun orang-orang yang belum dewasa rohani bisa ngambek. Di situasi, ditentukan oleh situasi dan kondisi. Begitu nyaman hidupnya dia tenang, kalau nggak nyaman dia marah. Karena masih muda. Tetapi kalau engkau sudah menjadi tua, sudah memahami benar makna kematian dan kebangkitan Kristus dengan benar, mau taat hidup dengan sungguh-sungguh dan ketaatan itu dengan penuh sukacita, maka kita akan mengulurkan tanganmu, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikuti engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Makanya bahaya sekali kalau Kristen identik dengan pasti harta kita berlimpah, pasti kita kaya, pasti sakit sembuh. Ini bahaya. Lama-lama bukan sekedar bahaya, menyesatkan. Karena kedewasaan rohani kelihatan kita benar-benar bagus sekali sangkal diri dan pikul salib. Karena kita tetap taat mengikuti Yesus walaupun menderita. Yaitu orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Bicara penderitaan. Bisa kita bayangkan mayoritas orang Kristen gak ngerti memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Apalagi memaknai kenapa Yesus naik ke surga akhirnya murid-muridnya berjalan. Karena itu banyak orang di tengah jalan hilang panggilannya. Istilah lain dalam Paulus bilang apa? Kau mulai dengan roh, kau akhiri dengan daging. Ini yang bahaya. Nah, kalau Petrus akhirnya memang berubah. Ayat 19, ini bukti dia berubah. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Garis akhir hidupnya. Petrus akan mati dalam konteks dan memuliakan Allah. Mati yang taat sampai garis akhir. Tidak ada orang memuliakan Allah tanpa ketaatan. Dan memuliakan Allah. Petrus akhirnya benar-benar memaknai kematian Kristus dengan benar, memaknai kebangkitan Kristus dengan benar, dengan menghilangkan ketidaktaatan dan taat sepenuhnya, dan menjadi orang kepercayaan Yesus. Sehingga Yesus naik ke surga. Mereka dalam Markus 16, mereka pergi memberitakan Injil. Mereka taat dengan luar biasa. Nah, kalau kita mau memaknai kenaikan Yesus Kristus ke surga, Bapak Ibu, jemaat sekalian, dimanapun Anda berada, hal ini pertama kita hayati. Yaitu kematian Yesus. Kematian Yesus itu karena dosa-dosa kita. Karena ketidaktaatan kita. Maka marilah kita Bapak Ibu jangan melanggengkan sifat-sifat ketidaktaatan kepada Tuhan. Mulai dengan yang sederhana, baca Alkitab tiap hari. Mulai dengan yang lain, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami. Bisa gagal, tetap kita fokus. Tidak, aku mau ulangi lagi, aku mau ulangi lagi. Terus fokus kita ketaatan, gak ada yang lain. Bisa khotbah atau gak bisa khotbah, bukan ukuran. Makanya khotbah itu karunia. Bisa mendoakan orang sakit sembuh atau enggak sembuh, bukan ukuran. Bisa mendoakan orang sakit sembuh atau Anda enggak pernah mendoakan orang sakit sembuh, enggak masalah. Karena itu enggak absolut.
bisa berbahasa roh atau nggak bisa berbahasa roh, itu nggak ada masalah. Karena itu nggak absolut. Tapi soal taat atau nggak taat, itu ukuran utama dalam penghakiman. Ini penting sekali Bapak Ibu. Semua orang percaya tidak harus khotbah. Semua orang percaya tidak harus bernubuat. Semua orang percaya tidak harus berbahasa roh. Semua orang percaya tidak harus bisa mengusir setan. Tidak. Karena itu bicara karunia. Tapi semua orang percaya harus pelaku firman. Orang yang berbahagia, apakah dia bisa khotbah atau tidak? Orang yang berbahagia, apakah dia bisa bernubuat atau tidak? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Itu menunjukkan hal rohani karena Tuhan letakkan di situ ada nilai. Orang yang berbahagia itu bicara nilai. Semua orang percaya harus taat pelaku firman. Maka orang yang taat pelaku firman, itulah orang-orang yang tahu memaknai kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah orang-orang akan dikaruniakan Tuhan menjadi orang kepercayaan Allah. Menghormati Yesus naik ke surga karena kita bertanggung jawab melanjutkan pekerjaannya di bumi. Itu makna dibalik kenaikan Kristus. Makanya Bapak Ibu harus disimpulkan terakhir berita Injil. Jangan lupa, berita Injil terutama bukan verbal, bukan mulut. Jangan lupa, bukan mulut. Tetapi melalui ketaatan kita yang terus menerus, melalui kasih karunia pertolongan Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman, itu membuat kita nggak serupa lagi dengan dunia ini. Ada perubahan paradigma, tata nilai, mindset, worldview. Itu merubah karakter kita, kemudian kita nongol buah roh. Buah roh ini harus kepada setiap orang percaya. Karunia roh itu macam-macam. Tapi kalau buah roh semua berlaku. Maka ada keteladanan hidup kita. Kita menjadi surat-surat terbuka dimanapun kita berada. Kita berfungsi jadi garam dan terang. Itulah berita Injil sesungguhnya. Orang taat pasti berubah kelakuannya. Karena berubah paradigma tata nilainya. Orang yang berubah kelakuannya pasti ada keteladanan dalam kesabaran, keteladanan dalam kekudusan, keteladanan dalam kerendahan hati, keteladanan dalam pengorbanan, keteladanan dalam mengampuni, keteladanan dalam mengalah. Itulah berita Injil, kita menjadi surat-surat terbuka yang bisa dibaca rumah tangga kita, baca di kantor kita, di masyarakat kita tinggal. Itu berita Injil utama. Maka ketika mereka melihat terus-menerus kelakuan kita dengan benar, mereka bertanya, kok kami maki, kami jelekin, tetap kau baik sama kami. Baru dilengkapi berita Injil dengan verbal, dengan mulut. Ya, baru ceritakan Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita semua manusia. Baru lengkapi dengan mulut. Makanya ketaatan itu penting sekali. Itu satu-satunya menghormati makna Paskah. Sehingga ketaatan yang terus menerus menimbulkan perubahan kelakuan dan ada keteladanan, kesabaran kita di atas rata-rata, kerendahan hati kita di atas rata-rata, ada kesaksian hidup yang indah, kita menjadi surat-surat terbuka. Makanya pergilah beritakan Injil bukan hanya kepada penginjil, kepada semua orang percaya dimanapun kita berada, berfungsi kita jadi garam terang dan kita menjadi surat-surat terbuka, bisa dibaca keluarga kita, tetangga kita, orang lain di tempat kantor kita. Kalau Anda para mahasiswa, anak-anak SMA, SMP, bisa dibaca teman-teman pelajar, siswa, mahasiswa. Itulah berita Injil yang sebenarnya dengan dilengkapi nanti verbal. Jangan verbal kita beritakan Injil, kelakuan masih buruk. Itu kontraproduktif, batu sandungan. Makanya dalam Markus paralel dengan ayat ini, dalam Markus 16
Dijawab murid-muridnya menjadi orang kepercayaan karena mereka mengerti makna Paskah yang sesungguhnya. Mereka memaknai Yesus naik ke surga dengan benar dengan kalimat Markus 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Markus terakhir. Markus 16. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka Yesus naik ke surga, diresponi murid-muridnya bukan menjala ikan. Tidak. Tapi dengan pemahaman yang benar, karena Yesus naik ke surga, mereka membuktikan mengerti makna Paskah sesungguhnya. Apa makna di balik Yesus naik ke surga? Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu penghormatan kita terhadap kenaikan Yesus ke surga. Dengan rangkaian kita memaknai dengan benar tentang kematiannya, memaknai dengan benar tentang kebangkitannya. Ada kuasa di balik semua yang dikerjakan Kristus dalam kuasa Paskah dengan ketaatan. Makanya Yesus mengajarkan tentang ketaatan sampai mati, bahkan sampai yang paling berat di kayu salib. Dan kaitan dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Diarahkan supaya Petrus dalam proses mengasihi secara filio, kemudian secara agapo, mengasihi tanpa syarat. Dan Alkitab kita baca tadi, ini mengarahkan kepada hal ini dikatakan Tuhan Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Mati dalam ketaatan. Nah, dalam mengasihi inilah bicara ketaatan. Ayat terakhir. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Ini ayat kalau bisa Anda hafal Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 15. Ini sudah diingatkan Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana menyikapi dengan benar tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana Kristus akhirnya naik ke surga? Yohanes 14 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Jikalau kamu mengasihi aku. Itu yang Yesus tanya kepada Simon Petrus tadi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Catat Bapak Ibu. Tidak ada mujizat di atas mujizat. Selain kita orang yang sudah percaya menjadi orang yang taat pelaku firman Tuhan sampai garis akhir menjadi orang kepercayaan Allah. Tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Allah di balik khotbah penyembahan kalau tidak disertai ketaatan. Karena Allah disenangkan ketika kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia dengan kita mentaati firman-Nya, bukan karena hukum Taurat. Bukan karena soal aku pasti untuk masuk surga, bukan. Bukan kita taati firman-Nya bukan bicara supaya masuk surga fokusnya. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa sudah dilakukan segala-galanya melalui pengorbanannya. Segala-galanya dia lebih dahulu mengasihi kita daripada kita mengasihi dia. Maka kita melakukan perintahnya karena kita mengasihi dia. Dia benar. Apa yang dia katakan itu benar. Apa alasan kita tidak taati. Dan kita taati dengan penuh sukacita. Apa alasan kita kepada kebenaran kita tertekan? Enggak dong. Kepada kebenaran kita lega. Itu ilustrasi sederhana yang saya katakan. Kita kalau ke gereja pakai sepatu, yang kanan di kanan, yang kiri di kiri itu benar. Itu enggak tertekan, saya nyaman. Tapi kalau saya pakai salah, yang kiri di kanan, yang kanan di kiri, itu enggak nyaman, tertekan sekali, menderita sekali dalam pengertian yang salah karena jalan salah. Kalau melakukan kebenaran, walaupun ada orang mengejek, ada orang menyakiti, tetap kita sukacita taat. Dan itulah Petrus lakukan. Benar-benar dia menjadi orang kepercayaan Allah, melanjutkan pekerjaan Kristus.
Maka Yesus naik ke surga karena murid-muridnya sudah benar memaknai kematian Kristus. Kebangkitan Kristus ada kuasa mengalahkan ketidaktaatan. Ada kuasa untuk taat dengan sukacita. Sehingga kita menjadi orang kepercayaan Allah dalam Yesus Kristus. Kita menjadi Injil yang dibaca orang lain. Karena Yesus hidup dalam diri kita. Karena ada keteladanan hidup dibaca orang lain. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Kristus melalui kehidupan pelaku-pelaku firman Tuhan yang menimbulkan keteladanan. Menjadi surat-surat yang terbuka sehingga orang mengenal Yesus dan makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang ajaib. Kau singkapkan kebenaran firman Tuhan supaya murid-muridnya mengerti makna kematian kebangkitan-Mu dan memaknai dalam kehidupannya bertanggung jawab untuk membuktikan mereka pengikut-pengikut Yesus dan benar berfungsi garam dan terang dalam kehidupan mereka, hasil dari ketaatan yang sukacita karena mengasihi Tuhan, membuat mereka jadi berita-berita Injil kemanapun mereka berada Tuhan. Sehingga makin banyak orang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat Tuhan untuk setiap manusia di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, lawatilah jemaat-Mu diaspora dimanapun mereka berada. Supaya merayakan tentang kenaikan Yesus ke surga. Dengan melanjutkan kehidupan Yesus yang nyata dalam tingkah laku kami, dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang jadi visi misi Yesus datang ke dunia, itu kami beritakan dengan keteladanan hidup dimanapun kami berada. Memiliki keunggulan dalam kesabaran, memiliki keunggulan dalam kekudusan, memiliki keunggulan dalam kerendahan hati. Ada berfungsi garam dan terang. Sehingga makin banyak orang mengenal Yesus. Lutut bertelut dan mulut mengaku Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Oleh karena itu utuslah jemaat-Mu supaya mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di balik kami memperingati kenaikan-Mu di surga. Supaya kami mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pertolongan Roh Kudus. Tidak ada mujizat yang jauh lebih indah. Selain kami menjadi orang kepercayaan Allah, menerima estafet tugas yang Kau berikan kepada kami, supaya Yesus Juru Selamat diberitakan ke ujung-ujung bumi. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar Kau dapatkan menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup mereka, sebagaimana Petrus, Yohanes, dan ke-11 murid-Mu yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Utuslah jemaat diaspora ini memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat dalam keluarga, di dalam pelayanan dan juga di dalam penggembalaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jemaat, sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di NTT, saudara bisa mengirimkan bantuannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau yang cara kedua bisa men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara.
Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini dan saudara membutuhkan pelayanan doa dan juga mungkin kanseling, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor handphone di bawah ini dan menuliskan pesan. Dan nanti tim doa dan kanseling kami akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara. Dan informasi ibadah GKRI Diaspora City Center setiap hari Minggu jam 8 pagi kami mengadakan ibadah sekolah minggu, jam 10 ibadah raya, jam 2 ibadah youth, dan jam 4 sore ibadah persekutuan jalan lurus. Saat ini kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Saudara bisa menyampaikannya dengan mentransfer ke nomor rekening di bawah ini atau men-scan QRIS yang ada di layar kaca. Sebelum kita memberikannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena kami memiliki Allah yang memiliki rancangan indah bagi setiap kami, yang akan menjemput kami kembali untuk masuk ke surga yang mulia dan kekal. Bapa, saat ini kami membawa korban persembahan ucapan syukur kami. Mari Bapa berkati tangan-tangan yang memberi karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu ku di dalam-Mu. Hidup adalah pilihan, sayang jika hanya dilewati. Raih sejuta impian, maju berikan yang terbaik. Hidup akan selalu indah. Untuk apa? Menjadi yang terbaik. Tapi kita pasti bisa, sejak Kau dan aku bersamanya. Tuhan, Kaulah harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan pernah Kau biarkan aman selalu ku di dalam-Mu. Walau ada rasa terhadap, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah Kau biarkan Yesus Engkau segalanya bagiku. Hidup adalah pilihan, sayang jika hanya dilewati. Raih sejuta impian, maju berikan yang terbaik. Hidup takkan selalu indah, untuk menjadi yang terbaik. Tapi kita pasti bisa, sejak Kau dan aku bersamanya. Tuhan, harapanku, Tuhan, Kaulah penolongku, takkan
Jemaat yang terkasih, kita tiba pada akhir ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan menutupnya di dalam doa berkat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena Tuhan Yesus berjanji ketika Dia sudah menyediakan tempat bagi kami, Dia akan kembali lagi ke dunia ini untuk menjemput kami semua untuk tinggal bersama-sama di surga yang mulia dan kekal. Bapa Surgawi, saat ini kami membawa syafaat kami bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan dan ikut ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan, ada di antara jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Mari Bapa lawat, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami berdoa juga bagi anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga. Mengenai hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, keluarga, saudara bersaudara. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami masalah di dalam ekonomi, di dalam keuangan keluarga. Mari Tuhan, Engkau membuka jalan. Mungkin ada di antara kami yang terkena PHK. Mungkin ada juga di antara kami yang mengalami kebangkrutan dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang studi. Tuhan berkati sehingga studi anak-anak kami berhasil. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati pemerintahan, baik mulai dari Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, bahkan semua gubernur, wali kota dan bupati di dalam memimpin masyarakat dan penduduk Indonesia. Tuhan berikan hikmat, berikan kejujuran, keadilan. Kami berdoa Tuhan berkati juga semua upaya pemerintah di dalam mengentaskan COVID-19. Tuhan berkati di dalam penyebaran vaksin COVID, memberkati bangsa-bangsa yang menjadi donatur bagi bangsa kami memberikan vaksin. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang saat ini sedang melaksanakan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Tuhan, kami memberkati mereka. Damai sejahtera Tuhan juga turun atas mereka. Sekalipun saudara-saudara kami banyak yang tidak bisa berlebaran di kampung mereka. Tetapi biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera juga ada pada mereka. Kami berdoa juga Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan berikan kami semua kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita jumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu.